Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat saliqat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من الضلالة والنار. طيب جماعة rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan kita dari tafsir kalimat tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan sebelumnya kemarin sudah dijelaskan berkaitan dengan tujuan kalimat tauhid ini bukan hanya diucapkan saja, akan tetapi lebih dari itu untuk kita memaknai, ya, kemudian kita berusaha mengamalkan, mewujudkan kalimat tauhid. Karena kalau seandainya seseorang hanya melafadzkan saja jahil bimakna, dia tidak paham tentang maknanya, maka ini perkara yang abas, ya, yang sia-sia. Yang sia-sia karena perkara yang diinginkan di dalam kalimat tauhid ini agar kita meyakininya. Kita meyakininya, bukan hanya melafadzkan saja, tapi yakin bahwa sesembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita mencoba untuk mengamalkannya. Tidaklah kita melakukan satu amalan ibadah kecuali kita tujukan hanya untuk Allah, ikhlaskan hanya untuk Allah semata. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dijelaskan juga di sini dan di akhir penjelasan kemarin berkaitan dengan sebagian firqah, ya, sebagian golongan, sebagian firqah yang mereka keliru di dalam memahami kalimat tauhid ini. Ya, dan ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ya. Seseorang memahami dengan keliru, seseorang memahami dengan salah kalimat tauhid, maka sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij sampai menghalalkan darah kaum muslimin, ini lebih rusak lagi. Lebih rusak lagi. Atau sebaliknya orang-orang Al-Murji'ah yang mengatakan bahwa ya dosa tidak berpengaruh dengan apa? Dengan keimanan. Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini timbul dikarenakan salah dalam memahami agama. Salah dalam memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Salah memaknai arti daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal-hal yang sifatnya akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya kita keliru di dalam memahaminya, maka berakibat fatal. Nah, oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah menjelaskan ahlul ma'asi, pelaku kemaksiatan, ya, pelaku kemaksiatan namun dalam masalah
pemahaman agama dia masih, artinya masih belum tercampuri dengan berbagai macam syubhat. Jadi, itu lebih ringan. Nah, lebih ringan dibandingkan seseorang yang sudah termasuki berbagai macam syubhat, sudah termakan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, menyimpangkan dalam agama ini. Itu lebih rusak lagi. Sebagaimana yang kita pahami atau sebagaimana yang kita lihat loh. Kita lihat orang yang berzina, orang yang melakukan perzinahan misalkan, dalam keadaan dia tahu ini adalah maksiat gitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukannya dalam keadaan mungkin takut dalam keadaan takut. Namun hawa nafsunya mendorong untuk dia melakukan hal tersebut. Beda dengan orang yang meyakini hal itu perkara yang halal. Dari orang-orang yang meyakini nikah mut'ah, bolehnya melakukan hal tersebut. Itu diyakini dengan keyakinan bahwasanya hal ini adalah perkara yang boleh, perkara yang bisa dilakukan. Bahkan mungkin disandarkan ke dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan bersalah. Nah, sama dengan orang-orang yang masuk orang-orang Khawarij tadi. Kalau kita berbuat zalim saja kepada sesama kita kan ada perasaan kita berdosa. Kayak ghibah, namimah, atau mungkin memukul, menyakiti saudara kita. Kita paham bahwasanya itu dzulm, kezaliman. Wa dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Sementara kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Bentuk kegelapan pada hari kiamat nanti. Beda dengan orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya dalam keadaan dia meyakini itu perkara yang yang boleh, yang halal. Sampai menumpahkan darah. Karena meyakini orang ini seorang saudaranya muslim ini sudah keluar dari Islam, sudah halal darahnya. Nah, ini bahayanya pemahaman yang sesat. Bahayanya fikrah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para ulama salaf, dari kalangan para sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Nah, ini. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di sini melanjutkan setelah beliau menjelaskan bagaimana keyakinan orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah, nah, kemudian di dalam memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Jadi berpegang dengan hadis ini saja, satu hadis ini saja, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sudah divonis dia masuk surga, walaupun dia melakukan berbagai macam kemaksiatan atau kesalahan atau keliruan, atau penyimpangan misalkan. Asalkan dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah dihukumi dia masuk ke dalam surga. Nah, wa hadha haditsun sahih. Falimada ghafaltum anhu wa qala sallallahu fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nah, ini hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih yang mengatakan man qala la ilaha illallah kafara bima ubina min dinillah, atau man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Nah, tidak dibarengkan dengan hadis-hadis yang lain. Yang di sana ada penetapan wa kafara bima yu'bad min dunillah. Jadi dia mengkufuri segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beribadah kepada Allah saja, tapi di sisi lain dia mengkufuri segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain dia melaksanakan
amalan itu karena Allah, dia pun tidak melakukan bentuk apa? Kesyirikan. Nah ini, ya, ini, nah harus digabungkan. Harus digabungkan. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Amal ladzi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'bad min dunillah wa yad'ul awliya was salihin fa inna hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Oleh karenanya kata beliau di sini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mengkufuri orang-orang yang menyembah kepada para wali, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang saleh, minta ya tabaruk dengan orang-orang saleh, tabaruk dengan para wali, ya, sampai minta-minta kepada mereka, berdoa kepada mereka, seakan-akan ya mereka lah yang mengabulkan doa. Nah, mengabulkan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bisa mengabulkan doa permintaan ya seorang hamba. Nah ini, sementara tadi atau sering kita sampaikan bahwa doa ini adalah ibadah yang harus benar-benar murnikan hanya kepada Allah semata. Namun dia palingkan kepada para wali, orang-orang saleh. Ya. Dan ini nah bukan hal yang bukan hal yang sedikit ya. Banyak terjadi. Minta kepada para wali, minta kepada orang saleh, tabaruk dengan mereka. Nah, baik itu minta kayak sehat gitu ya, lancar urusan, nah dimudahkan rizki, yang seperti ini, minta kepada orang soleh, minta kepada para wali, barakallahu fikum, ya, yang sehakikatnya semua yang dia minta itu yang bisa mengabulkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka orang-orang yang seperti ini, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia persembahkan berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bermanfaat kalimat tauhid la ilaha illallah. Lianna kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassir ba'daha ba'dan. Karena ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam menafsirkan, menjelaskan satu hadis dengan hadis yang lain. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah selesai, hanya itu saja kemudian dia boleh melakukan syirik yang lain, melakukan ibadah kepada yang lain, enggak, bukan seperti itu ya. Tapi di dalam hadis yang lain disebutkan wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka itulah orang-orang yang ya telah mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fala ta'khudhu ba'daha ba'dan wa tatruku ba'dahu. Fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dah. Janganlah kita mengambil sebagian kemudian kita tinggalkan sebagian. Kita tidak mengikat satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan sabda Nabi yang lainnya. Nah ini. Dan ini nanti kita akan baca bersama. Inilah jalannya ahluz zayyad, orang yang menyimpang, yang seperti ini. Ya, hanya berpijak kepada satu ya nas gitu. Bahkan mungkin dipotong nasnya ya. Karena nas inilah atau dalil inilah yang sesuai dengan keinginan hatinya, keinginan nafsunya. Ya. Dan oleh karenanya dia tidak mengambil nas yang lain, dalil yang lain. Ya, bahkan ucapan para ulama dipenggal. Dan seakan-akan apa yang mereka lakukan itulah yang benar. Ya, mencari pembenaran, bukan mencari dalil, tapi mencari pembenaran dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau Muhammad al-kitab. Di antara yang ada dalam kitab tersebut ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Muhkamat, ya. Ayat-ayat yang jelas yang tidak perlu
tafsiran yang lain gitu. Nah, ya mungkin hal ini bisa kita pahami dalam ayat-ayat berkaitan dengan fikih, kayak sholat, ya takbir misalkan, atau sholat berapa rakaatnya, nah berapa kalinya, jelas hal itu, ya tidak perlu kemudian penjelasan dengan ayat yang lain. Walaupun mungkin secara rinciannya, nah ini butuh hadis ya. Maksudnya penyebutan hukum di dalam ayat-ayat fikih, ya ayat-ayat fikih ini sudah jelas dalam Al-Quran, ya di dalam Al-Quran. Tidak perlu, atau bukanlah perkara yang samar lah, bukan perkara yang tersembunyi. Nah, ini ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Itulah inti dari kitab, ya. Dan di sana ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar memang. Ayat-ayat yang samar. Ayat-ayat yang samar yang bagaimana? Yang tidak bisa dipahami secara langsung. Walaupun kata para ulama, samar ini memang nisbi, sesuatu yang menisbatan. Maksudnya, ya samar bagi sebagian, tidak bagi sebagian yang lain gitu. Ya, samar untuk sebagian Muslim, namun tidak samar bagi sebagian yang lain. Apa contohnya? Contohnya tentang ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan baginya di dalam ayat Al-Quran tentang sifat Ar-Rahmah, kasih sayang, ya, al-mahabbah, kecintaan Allah, innallaha yuhibbul muttaqin sabirin, Allah mencintai orang yang bertakwa, orang yang bersabar. Nah, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka anggap ini perkara yang mutasyabih. Gimana ini? Sifat Allah kok ada sifat cinta, ada sifat rahmat, ya, ada sifat ini dan itu. Padahal Allah sendiri yang menyatakannya di dalam Al-Quran. Nah, kalau orang yang fi qulubihim zayg, nanti pada hatinya ada penyimpangan, ya mereka mengikuti ayat-ayat seperti ini, senang dengan ayat-ayat yang seperti ini, ya, yang ujung-ujungnya nanti mereka menafikan sifat Allah, baik itu rahmatnya, sifat mahabbahnya, cintanya, ya, atau sifat-sifat yang lainnya. Dan mereka hanya menetapkan sifat-sifat yang mereka, ya, bisa ditetapkan secara akal intinya, ya. Mereka hanya menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang sesuai dengan akal mereka. Nah, ini yang ada, ya. Karena mereka meyakini kalau seandainya Allah memiliki sifat rahmat, cinta, ya Allah akan mencintai sebagian manusia. Nah, ya kemudian kecintaan Allah itu mereka samakan dengan kecintaan pada makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan di dalam ayat, laisa kamitslihi wa huwa samiul basir. Dari awal Allah tetapkan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menetapkan sifat, maka yakini sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak sama dengan apa yang ada pada makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini. Jadi pendengaran manusia, penglihatan manusia hakikatnya jelas tidak sama dengan, ya, mendengar, sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ini, ya. Ayat ini bagi orang yang tadi memiliki keraguan, ya, tidak memiliki ilmu, intinya tidak memiliki ilmu berkaitan dengan hal ini, maka menganggap ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, nggak jelas gitu. Tapi bagi para ulama, ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang muhkam, karena mereka pahami dengan jelas ini sifat Allah. Allah menetapkan baginya sifat, maka kita wajib untuk menetapkannya. Nah, ini fa'amal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasyabaha min. Nah, ini. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan,
maka mereka mengikuti apa yang samar darinya. Senangnya seperti ini gitu, ya. Senang dengan ayat-ayat seperti ini, samar. Kalau ayat-ayat yang jelas, mereka meninggalkannya. Dan inilah sifat ahlu zaid. Inilah sifat orang-orang yang menginginkan penyimpangan dalam agama, kerancuan di dalam agama. Inginnya ayat-ayat seperti ini atau dalil-dalil yang tidak jelas. Baik, tadi tidak jelas di sisi mereka. Ya'khuduna alladziina yasluhu lahum wa yatrukuna alladzi la yasluhu lahum. Baik. Di sini mereka mengambil ayat-ayat yang pas untuk mereka, cocok untuk mereka. Ya, sesuai dengan pemahaman mereka, mereka ambil. Namun kalau seandainya tidak sesuai dengan keinginan mereka, pemahaman mereka, mereka tinggalkan. Hakata. Ya. Maka seperti ini. Seperti ini kebanyakan al-firaq, golongan-golongan yang menyimpang. Orang-orang yang berjalan di atas agama ini sesuai dengan keinginan dirinya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Maka mereka mencari dalil-dalil yang sama dengan keinginan dirinya saja. Mencari pembenaran, bukan mencari dalil. Bukan mencari dalil untuk berjalan di atas kebenaran ini. Barakallahu fikum. Nah ini. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa yaquluna istadlalna bil Qur'an. Naqul mastadlaltum bil Qur'an. Jadi sebagian mereka mengatakan kami berdalilkan dengan ayat nih. Ayatnya jelas. Orang yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang menghukumi saudara mereka dengan kekafiran, mereka berdalilkan dengan ayat Al-Qur'an. Kata mereka orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir. Kalau kafir gimana? Halal darahnya, hartanya dan seterusnya. Waliyadzubillah. Nah ini yang mereka pegang. Walaupun mereka tidak mengambil dengan sempurna bagaimana tafsiran para ulama tentang hal ini. Maka kita katakan kepada mereka, mastadlaltum bil Qur'an. Kalian tidak berdalilkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an in qala kada faqad qala kada. Al-Qur'an, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan satu ayat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain. Menafsirkan dengan ayat yang lain. Dan ini banyak. Dan tafsiran yang paling kuat kata ulama tafsir, di antaranya Imam Katsir rahimahullah. Tafsiran yang paling kuat ketika menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang lain. Dan ini banyak kayak Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang apa itu Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kemudian Allah tafsirkan di ayat yang berikutnya kan. Yauma yakunu nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush dan seterusnya. Nah ini tafsiran yang paling kuat, tafsiran yang paling kuat. Oleh karena jangan kemudian seseorang mengambil sebagian ayat kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Falimada ta'khuduna ba'dan wa tatrukuna ba'dan. Oleh karenanya kenapa kalian mengambil sebagian ayat kemudian kalian meninggalkan sebagian ayat yang lain? Nah ini. Mengambil sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Sekali lagi ini banyak dari orang-orang kayak orang-orang yang menginginkan persatuan kaum muslimin tapi tidak dilihat dari kebenaran mereka. Kebenaran mereka. Yang penting bersatu. Walaupun mungkin perbedaan dalam masalah pemikiran, dalam masalah pemahaman di dalam agama. Nah, ini tidak bisa terjadi hal ini. Mereka banyak memang dalil yang
memerintahkan untuk kita jelas, memerintahkan untuk kita bersatu. Ya. Tapi wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah. Allah memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah, ya, al-Islam. Dengan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bukan hanya bersatu. Nah, ya. Maksudnya dalam keadaan keyakinan mereka berbeda-beda, bukan. Wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dalam agama ini. Ya. Allah telah gariskan dalam agama ini. Jadi benarkan dulu pemahaman kita. Benarkan dulu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an. Sudah Nabi SAW ajarkan dalam sunnah, ya, dalam hadis-hadis. Tinggal kita menjalankan. Tinggal kita menjalankan. Dan kalau seandainya semuanya sudah kembali sudah kembali kepada Al-Quran, sudah kembali kepada sunnah, ya, maka ya akan terwujudkan yang namanya apa? Persatuan itu, insya Allah. Jadi, apa yang terjadi pada para sahabat dulu, nah, tentang ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah sebutkan kaum apa? Al-Aus wal Khazraj, ya. Kaum Aus wal Khazraj disebutkan mereka melakukan peperangan berapa kurun? Sampai 3 kurun lamanya. 3 kurun, 1 kurun itu berapa tahun? 100 tahun. Ya, 300 tahun lamanya mereka saling apa? Saling berperang. Sampai datang Islam. Datang Nabi SAW mendamaikan antara mereka. Itulah Islam. Itulah agama yang benar. Jadi kalau seandainya semua kembali kepada Al-Quran, semua kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, ya, memahami dengan benar, maka insya Allah yang namanya persatuan ini akan terwujudkan. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan banyak dalam Al-Quran untuk kita bersatu, untuk kita jangan sampai terpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih. Nah, setelah datang kepada mereka apa? Al-bayyinat, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina. Kemudian lanjutan ayatnya Allah jelaskan, warasikhuna fil ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, kokoh dalam ilmu, mereka mengatakan amanna bih kullu min indi rabbina. Maka inilah jalan keluar dari, ya, berbagai macam syubhat, kesamaran. Apa jalan keluarnya? Kembali kepada al-ilm, belajar. Fahami agama ini dengan benar. Fahami agama ini dari sumbernya langsung. Dari Al-Quran, dari sunnah, dari pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in. Ya. Rahimahullahu jami'an. Jangan kemudian hanya mengambil, ya, bersandar kepada orang-orang yang datang belakangan. Bahkan kalau seandainya itu seorang alim yang, ya, yang besar gitu, alim yang terkemuka di zaman dulu saja, kalau seandainya jelas ucapan dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tidak segan para ulama untuk membantahnya, para ulama untuk menolaknya. Nah ini, ya, yang sudah sering kita sampaikan juga di beberapa majelis, ya, ucapan siapa? Nah, Abdullah bin Abbas, ya. Nah, ketika membenarkan atau mengkritik, ya, sebagian tabi'in ketika itu, nah, dalam masalah manasik haji, ya, dan mereka berdalilkan, oh ini perbuatannya Umar, ini perbuatannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Yushiku an tanzila hijaratun minas sama. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku ucapkan ini, qala Rasulullah, ini adalah ucapan Rasulullah, kemudian kalian membantah dengan mengatakan ini ucapan siapa?
Abu Bakar dan Umar. Nah, ini ucapan Abu Bakar dan Umar saja kalau ditabrakkan dengan ucapan Nabi SAW, ini tidak, tidak benar. Apalagi kalau seandainya orang-orang sekarang. Maka ya cara untuk menangkal berbagai macam syubhat dalam agama ini, coba ambil langsung dari sumbernya, dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, dari pemahaman para sahabat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan warasihuna fil ilm, dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmu mereka mengatakan amanna bih kullu min in rabbina. Kami beriman dengannya, dengan ayat-ayat baik yang muhkam, yang mutasyabih, ya. Nah, kami beriman dengannya kullu min in rabbina. Semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Taib wal muhkamu wal mutasyabih fayarduna al mutasyabih ilal muhkam. Maka secara kaidahnya kalau seandainya ada ayat yang jelas kemudian di sana ada ayat yang samar, maka gimana? Ayat yang samar ini dibawa kepada ayat yang jelas. Nah ini, ya. Tadi contoh dalam penetapan sifat. Kenapa kok Allah disifati dengan mahabbah, rahmah dan seterusnya? Maka kembalikan kepada ayat yang menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus kita pahami laisa kamitslihi syai'. Pertama kali, ya sifat Allah, nama Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian Allah menetapkan wa huwas samiul basir, berarti itulah ya sifat yang pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yalik bil jalali, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Taib yufassirunahu bihi wa yuqayyiduna bihi wa yufassilunahu. Menafsirkan ayat yang mutasyabih dengan ayat yang muhkam tadi, kemudian mentakyid, mengikat ayat yang umum dengan ayat yang ayat yang mutasyabih samar, yang samar tadi dengan ayat yang sudah jelas. Yufassilunahu, kemudian merinci. Nah ini, ya tadi kadang ada dalil-dalil yang datang dengan apa? Bentuknya umum, ya. Kemudian di sana ada bentuk yang terperincinya, ya, yang tafsilnya, merinci. Nah, kayak dalam, ya banyak dalam masalah fikih, misalkan, ya masalah tolak, ya tolak kan disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ya. Disebutkan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah yang ditolak itu masa iddahnya berapa? 3 kali suci, gitu ya. Apakah ini secara mutlak semua? Enggak, ternyata. Ada tafsilannya. Kalau seandainya dia, ya yang ditolaknya meninggal, ada yang ditolaknya dalam keadaan apa? Hamil, kan berbeda. Maka yang umum tadi kemudian ditakkid dengan ya dalil-dalil yang sifatnya apa? Sifatnya khusus gitu, ya. Bagi yang hamil segini, bagi yang ditinggal mati segini. Nah ini, ya ini contoh kecilnya, dan banyak ya hal-hal yang seperti ini. Ayat yang umum kemudian dirinci dengan ayat-ayat yang khusus. Amma innahum ya'khuduna al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkam fa hadhihi tariqu ahli al-zayd. Adapun orang-orang yang hanya mengambil ayat-ayat yang samar, kemudian mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam yang jelas, maka inilah jalannya ahlu zayd. Walladzina ya'khuduna bi hadithi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka orang yang mengambil hadis dengan hadis ini saja, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk ke dalam surga. Ya, mengucapkan la ilaha illallah saja dia masuk ke dalam surga. Nah, yaktasiruna ala hada, mereka mencukupkan. Nah, ini hadisnya jelas. Ya, kami cukup dengan hadis ini, pokoknya ucapkan la ilaha illallah, selesai. Ya, wala yuriduna al hadis al wadihah allati fiha al quyud wa fiha tafsil fa haula ahlu zayd. Mereka menolak hadis-hadis yang sifatnya juga jelas gitu ya, yang memerinci, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, namun di sana ada penyebutan apa? Wa kafara bima yu'bad min dunillah, ya mengkufuri segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ibadah kepada Allah kemudian di sisi lain dia melakukan kesyirikan, bukan yang seperti itu. Nah, bahkan orang yang seperti ini ibadahnya saja tidak akan apa? Tidak akan bermanfaat karena
terhapus dengan syirik yang telah dia lakukan. Ya, sholat, kemudian puasa. Nah, untuk Allah, tapi di sisi yang lain dia melakukan kesyirikan, tabaruk, ya, minta barokahnya, minta apalah kepada para wali, orang-orang saleh. Nah, dengan itu sudah terhapus ibadah yang telah dia lakukan. Sebagaimana ayat yang Allah tegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapus segala apa yang telah mereka perbuat dari amalan. Baik, maka inilah jalannya ahlu zaik. Sekali lagi, ya, yang mengambil sebagian ayat, sebagian dalil, sebagian nas yang sesuai dengan keinginan mereka saja, ya, dan meninggalkan dalil-dalil yang lain. Barakallahu fikum. Fayajibu 'ala talibul ilmi an ya'rifa hadhihi al-qa'idah al-'azimah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui kaidah yang agung ini. Lianna hiya jima'uddin wa hiya asasul millah. Karena ini adalah pokok dalam agama dan dasar di dalam agama. Ya, laisa al-maqsud annaka ta'khudhu ayatan aw haditsan wa tatruku ghairah. Bukanlah yang diinginkan kamu mengambil satu ayat, satu hadis, kemudian kamu tinggalkan yang lain. Tapi coba dijamakkan, digabungkan, ya, disesuaikan. Barakallahu fikum. Balil maksud annaka ta'khudhu al-Qur'an kullah wa ta'khudhu sunnah kullah. Ya. Maka yang diinginkan kita mengambil ayat seluruhnya dan mengambil hadis seluruhnya. Yang sahih tentunya, ya. Yang sahih kita ambil semuanya. Jangan kemudian dipilah-pilah, oh ini sama, ini cocok dengan saya, ayat ini cocok, ayat ini tidak cocok. Baik, ya, oleh karenanya orang-orang orang-orang Khawarij, mereka mengambilnya ayat-ayat wa'id saja, ancaman saja, ya. Kalau wa'ad, yakni janji Allah Subhanahu wa taala, busyra, yakni kabar gembira yang Allah sebutkan di dalam ayat, mereka tidak pakai. Ya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa hum mu'minun falanunhiyannahu hayatan thayyibah. Ayat ini tidak dipakai oleh mereka. Orang yang beriman dari laki-laki perempuan, kemudian dia beramal saleh dalam keadaan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Ya. Nah, ini ayat ini tidak mereka pakai. Ya, karena di situ bentuknya janji bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh. Ya. Tapi mereka mengambil ayat-ayat yang sifatnya ancaman. Ya. Baik. Kemudian wa kadzalika kalam ahlul ilm. Nah, ini juga ucapan ahlul ilmi. Ya. Ahlul ilm. Baik, al-alim idza qala kalaman la ta'khudhuhu wahdah hatta taruddu ila kalamihil kamil. Jadi ucapan seorang alim jangan kamu mengambil sepotong saja, tapi ambil secara sempurna. Ambil secara sempurna. Ya. Akhir-akhir ini, nah, ada yang berdalilkan bolehnya tabarruk itu dengan ucapan Syekhul Islam kayak gitu, ya. Padahal mereka tidak tabarruk. Ya, itu tabarruk kepada Nabi SAW jelas, ya. Syariatnya ada. Para sahabat sampai apa? Berebut air bekas wudunya Nabi SAW, jelas ada. Ya, oh ini orang soleh, ini. Nah, ya, sama dengan kedudukan Nabi SAW. Mana dalilnya? Kemudian, kalau seandainya ini pun benar, ya dijalankan, untuk kita tabaruk dengan orang soleh, tentunya yang pertama kali mengamalkan siapa? Para sahabat. Ya. Para sahabat. Ada dari para sahabat kemudian tabaruk dengan air wudunya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya. Atau para tabi'in tabaruk dengan siapa? Bekas wudunya Ali bin Abi Thalib lah. Ya, atau yang lainnya. Tidak ada. Tidak ada. Sampai orang yang tatabbu' saja, orang yang mencari-cari asar Nabi SAW untuk tabarruk saja, setelah meninggalnya Nabi SAW itu diingkari. Ya.
Kan ada ini rambut Rasulullah. Oh, sampai kayak gimana gitu ya. Nah, padahal nggak tahu rambut siapa itu. Sudah jauh ya zamannya dengan Nabi Alaihissalam. Sementara yang awal, nah yang ada kan semuanya akan fana, ya akan hilang, ya akan hancur gitu. Barakallahu fikum. Nah ini ya, ini yang tatabu saja, yang mencari-cari, yang menggali-gali asarnya Nabi Alaihissalam, kayak ya tapi rambut atau apalah. Ini saja diingkari oleh para ulama. Ya, tidak ada para sahabat kemudian mereka cari-cari, oh ini mana jubah Nabi atau mungkin apa pakaian Nabi, mereka potong-potong, mereka bagi-bagi, nggak ada, ya kan? Ataupun mungkin bekas peralatan Nabi Alaihissalam dipecah, dibagi-bagi, nggak ada juga. Nah, ya, nah ini ya perkara yang diingkari. Oleh karenanya tidak sama tabarruknya kita kepada Nabi Alaihissalam dengan zat Nabi, dengan tubuhnya Nabi Alaihissalam ketika beliau masih hidup. Ya, setelah meninggalnya pun tidak sama. Barakallahu fikum. Apalagi ini tabaruknya dengan orang soleh biasa, manusia biasa, bukan seorang nabi, seorang rasul. Nah, tentunya jelas berbeda hukumnya. Baik. Maka di sini beliau ingatkan, jadi jangan kemudian menggal ucapan ulama, tidak disempurnakan penjelasannya. Tidak disempurnakan penjelasannya. Oh, boleh tabaruk ini, ya. Ini ucapannya seperti ini. Baik. Wa kadzalika kalamu ahli ilm. Nah, la ta'khudhu wahdah hatta taruduhu ila kalamil kamil wa tattabi'u kalamahu fi mu'allafatihi. Kemudian dicari-cari, ya, ucapannya, penjelasannya di dalam karya yang mereka tulis para ulama. Tadi yang tujuannya untuk pembenaran apa yang mereka telah lakukan. Ya, bukan mencari dalil, tapi mencari pembenaran. Li'annahu yuqayyid ba'duhu ba'dan li'annahum ala sunani kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu. Ya, karena mereka pun mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Mereka tidak mutlak mengucapkan ya sesuatu dalam hukum. Ya, barakallahu fikum. Nah ini, ya contoh kecil juga, kalau seandainya secara asalnya memang bangkai itu kan haram, iya kan? Bangkai itu haram, ya. Tapi tidak secara mutlak, ada satu kondisi yang bangkai itu bisa menjadi halal, boleh dimakan, ya. Ketika apa? Ketika dalam keadaan sudah mutar, ya, sangat mendesak, tidak ada makanan yang lain, yang ada bangkai, misalkan bangkai ayam atau bangkai apa. Nah, maka di situ bisa menjadi halal. Nah ini, maka di sini ada pengkhususan, ya, ada pengkhususan. Dan kalau seandainya kita mengambil secara mutlak saja, yang ada apa? Orang yang apa sampai kelaparan pun nggak mau makan gitu. Nah, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah membolehkan, ya. Maka ini nih butuhnya ilmu syar', ilmu syariat untuk mendalami, biar kita faham, ya, rincian di dalam hukum syariat ini. Kapan ini halal, kapan ini haram, kapan ini sunnah, kapan ini makruh, ya, kapan ini dilaksanakan oleh seorang hamba, seorang muslim, kapan hal ini ditinggalkan. Nah, ini perlu untuk kita pelajari, ya, perlu untuk kita pelajari. Tidak datang begitu saja ilmu agama tersebut, tapi butuh belajar, butuh menggali, ya, baik masalah fikihnya, akidahnya, dan yang selainnya. Baik. Li'annahum ala sunani kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu faturuddu al-mutlaq ila muqayyad min kalamihim. Maka dikembalikan ucapan yang mutlak kepada ucapan yang muqayyad, ya, muqayyad dari ucapan para ulama. Fa talibul ilm yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi al-qa'idah ma'ahu da'iman. Maka inilah yang patut untuk dipegang, ya, oleh seorang talibul ilm, setiap kita, setiap kaum muslimin. Nah, mengambil kaidah ini, memegang kaidah ini, mengambil seluruh ayat di dalam Al-Quran, tidak hanya mengambil sebagian saja, mengambil seluruh hadis, tidak hanya mengambil sebagian saja. Begitu juga ucapan para ulama. Wa yahdzir min tariqi ahli zaig, dan berhati-hati dari, ya, jalannya ahlu zaig, alladzina ya'khuduna alladzina yasluhu lahum,
Ya, alladzi yasluhu lahu. Yang mana mereka hanya mengambil sesuatu dari ucapan para ulama, hadis atau ayat yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tinggalkan ayat tersebut, hadis tersebut atau ucapan para ulama tersebut. Ya. Baik, wa yabtaruna an nuqul. Kemudian mereka mencoba untuk memotong ketika menukilkan ucapan para ulama. Ya, oh ini boleh, ini haram, ini katanya haram. Ya, tidak boleh. Tapi padahal ada lanjutan penjelasannya. Nah, mereka sengaja putus ya. Oh, ini haram nih. Nih. Buktinya ini di kitab ini dalam halaman ini ya Syekhul Islam atau Ibnu Qayyim atau siapa mengharamkannya. Ya, padahal di situ ada penjelasan lanjutnya. Haram kalau gimana? Ya, ada rinciannya. Wa yatrukun al-baqi al-kalam atau yatrukun al-kalam tsani alladhi yuwaddihuhu. Ya, yang meninggalkan ucapan secara lengkapnya atau mereka tidak mengambil ucapan yang lain di kitab yang lain yang menjelaskan ya penjelasan tentang hal tersebut. Ada padahal di kitab yang lain misalkan menjelaskan secara panjang lebar. Nah ini yang mana di kitab satunya lagi hanya menukilkan secara secara ringkas saja. Oh ini hukumnya seperti ini, haram ya, makruh atau gimana ya, padahal di kitab yang lain mereka rinci. Wa yakhudun al-kalam al-kalam mutasyabbih wa yatrukuna al-kalam al-bayyin. Mereka hanya mengambil ucapan-ucapan yang samar dan meninggalkan ucapan-ucapan yang jelas ya. Katsir minal ladzina yad'una al-'ilm ghafalu an hadzal syai'. Banyak di antara ahlul ilm yang lalai dari perkara hal ini ya, yang membolehkan ya untuk mengingkari kemungkaran. Tapi jelas ada kan ya, mengingkari kemungkaran. Bahkan dalam ayat kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemungkaran harus kita ingkari, siapapun kita ingkari. Ya benar. Cuma ada ada tata caranya. Nah, tidak semua kemudian kita mengingkari dengan alan, dengan secara terang-terangan. Ada yang mungkin kita ya ingkari dengan secara sembunyi-sembunyi, empat mata dengan mereka. Bahkan tidak boleh secara terang-terangan. Nah, ya terkhusus kepada para pemerintah, ya, para penguasa. Barakallahu fikum. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis. Ya, ketika kalian man ra'a min amrihi syai'an, kalau seandainya dia melihat di pemimpinnya ada sesuatu, ya, maka nasihatilah dengan cara Dengan cara empat mata. Ya, dengan cara sirran. Dan tidak boleh kemudian dia ingkari di hadapan orang banyak karena maslahatnya atau mafsadahnya lebih besar kalau seandainya kita ingkari di hadapan orang banyak. Nah, ini contoh juga bahwa di dalam ingkar mungkar tidak secara mutlak kita langsung ingkari. Ya. Kalau seandainya hal ini dipukul rata gitu ya, semua kita ingkari. Kadang kita mengingkari orang tua saja. Ya. Orang yang kita hormati. Nah, kita tidak atau kita segan untuk mengingkari secara langsung secara terang-terangan bapak kita, orang tua kita. Kadang kita kasih tahu dengan lemah lembut, ya bagaimana. Agar seperti itu, ya. Seperti itu. Maka apalagi ini ada hukum syariatnya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sudah menjelaskan tata caranya. Bagaimana mengingkari penguasa, bagaimana mengingkari pemerintah, ya. Di tengah-tengah kita. Bahkan kemudian kalau seandainya ada sesuatu yang tidak ya kita ingkari jelas, ya satu kemungkaran, sesuatu yang tidak sesuatu yang membuat kita maksudnya kita terdzalimi lah, kita terzalim. Ya, man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Ya, kemudian kita diperintahkan untuk sabar. Untuk sabar, ya.
Nah, tidak sampai kemudian diperintahkan untuk ingkari, kemudian keluar dari pemerintahannya, kekuasaannya dan seterusnya lah. Ya, tapi ada bimbingannya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim membuat bab yang khusus tentang apa? Imamah ini. Bisa dilihat, ya. Bisa dicek dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan 6 hadis-hadis berkaitan dengan ta'atul amir. Ketaatan kepada siapa? Pemimpin. Ya, Al-Imam Muslim bisa dicek dalam bab al-imamah, kepemimpinan kayak gimana. Lihat di sana. Ya, bahkan mungkin wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, ya. Isma' wa tuti, sampai disebutkan dalam hadisnya gimana? Kalau sampai pemimpin tersebut mukul punggung kita, ngambil harta kita sampai dolimnya seperti itu, ya, maka apa? Perintah Nabi SAW, isma' wa tuti, dengar dan apa? Taat. Dengar dan taat. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan apa? Qulubu syayatin ala jisman al-ins. Hatinya hati syaitan. Nggak tahu kayak gimana hati syaitannya. Maksudnya jelas kezalimannya. Ya, tapi di jasad manusia. Nah, sampai kalau sifatnya pun seperti itu, tetap untuk kita apa? Mentaatinya. Tetap untuk kita. Nah, tidak boleh kemudian kita memberontak dari kepemimpinannya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian wa imma an qasdi at-tadlil wa imma an jahlin. Ya. Katsir min alladziina yad'una al-'ilm ghafalu an hadhihi al-ashya' imma an qasdi tadlil wa imma an jahlin. Jadi orang-orang yang lalai dari hal ini, yang mereka mengambil nas-nas yang umum tadi, sifatnya yang samar tadi, iman niatannya memang untuk menyesatkan orang lain, atau dikarenakan dia jahil, dikarenakan dia tidak paham, ya, dalam masalah agama ini. Makanya di sini bahayanya berucap di dalam agama dari perkara yang dia tidak mengilmuinya. Bahaya, ya, bisa menyesatkan orang lain, dan ini diantara tanda terjadinya hari kiamat, ketika ittakhadhan nas ru'usan juhal, ketika manusia mengambil pemimpin mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang yang berfatwa di tengah-tengah mereka, orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Tapi dalam masalah agama ini perkara yang yang harus hati-hati. Jangan berucap sesuatu yang dia tidak ilmui. Ucapkan Allah alam, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi berucap di atas agama Allah Subhanahu wa taala bila ilm itu sama dengan al-syirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tauhid. Disebutkan, ya, karena saking bahayanya, Jadi kalau seandainya seorang tidak paham tentang ilmu, jangan kemudian berani untuk berbicara di atas ilmu ini. Betapa banyak para ulama saking mereka takutnya untuk berfatwa, padahal mereka paham tentang hukumnya. Maksudnya, secara dasar hukumnya mereka paham, walaupun mungkin perinciannya mereka agak ragu, misalkan. Mereka hanya mengisyaratkan, tanya si Imam Fulan. Imam Syafi'i mengisyaratkan kepada Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad kadang mengisyaratkan kepada Imam Malik. Begitu, mereka tidak mau berfatwa. Tidak mau menanggung beban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka salah berucap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang gimana? Seseorang sangat berani berucap, bahkan menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan hawa nafsu dia, menjelaskan hadis sesuai dengan pemahaman dia, tidak merujuk kepada bagaimana ini pemahaman para sahabat, para tabi'in memahami ayat ini, memahami hadis ini. Tidak ada cerita itu, tapi mereka menjelaskan sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Waliyadzubillah.
Maka di sini imam mereka ingin menyesatkan atau dikarenakan kejahilan. Fayajibu ma'rifatu hadhil umur, oleh karena kembali tadi wajib untuk kita mengetahui hal ini. Belajar, ya, pahami agama ini dengan benar agar tidak samar, ya, agar tidak ikut-ikutan dengan kebanyakan orang. Akan tapi kita beragama ini di atas ilmu, jelas di atas al-ilm. Wa an takuna usulan wa qawaid inda talibul ilm. Dan agar seorang penuntut ilmu ini memiliki landasan, kaidah, ya, di dalam mempelajari agama ini. Barakallahu fikum. Baik, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam ya penjelasan tafsir kalimat tauhid. Nah, dan insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Sebelumnya mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan. Ada yang boleh tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah tutup ya. Baik, mungkin ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.